Halo, perkenalkan saya Fatah Muria, NIM 240600118120027. Dan saya Rohmat Wahyu Aji, NIM 24060118130 Kami akan menjelaskan mengenai Internet Control Message Protocol atau singkatnya disebut ICMP. Apa sih ICMP? Kenapa sih dibuat? Apa sih kegunaannya? Bagaimana sih cara kerjanya? Oke, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas dengan singkat dan insya Allah komplit dan jelas pada video ini. Sit tight, grab something, and enjoy the video. Contoh dalam dunia nyata. Oke, agar materi ini mudah untuk dicerna, sebelum kita masuk ke materi ICMP, kita perlu visualisasi terlebih dahulu mengenai penerapan ICMP di kehidupan sehari-hari kita. Bagi kalian yang suka main game, pasti tahu kan istilah paket internet copper atau ping. Ping merupakan bagian dari protokol ICMP yang digunakan untuk mengecek respon antara klien dengan server yang dituju, dan untuk mengukur lamanya respon. Biasanya, lama respon dihitung dalam satuan milisecond. Ini sangat berguna untuk indikator status koneksi jaringan. Kalian bisa lihat contoh pada game Mobile Legends berikut ini. Itu adalah indikator ping. Semakin kecil nilainya, semakin baik. Semakin besar nilainya, maka game akan terasa semakin lag dan tidak responsif. Nah, sekarang udah tahu contoh nyata ICMP kan? Lanjut kita bahas pengertian teknisnya. Pengertian ICMP. Internet Control Message Protocol, atau disingkat ICMP, merupakan protokol yang digunakan oleh perangkat jaringan untuk mendiagnosa isu-isu yang terdapat pada jaringan komunikasi. ICMP merupakan salah satu dari keluarga inti protokol internet. Pada model OSI, ICMP berada pada layer 3 di bawah TCP/UDP. By the way, TCP/UDP digunakan oleh klien untuk membangun koneksi reliable atau unreliable. Berbeda dengan protokol IP, ICMP tidak digunakan untuk mengirim data. ICMP didesain untuk pertukaran informasi routing antar host. ICMP digunakan untuk mengirim pesan-pesan kontrol yang menyatakan respon yang terjadi selama terhubung ke dalam suatu jaringan. Pesan-pesan kontrol tersebut dapat berupa pesan error, pesan diterima, pesan disconnect, atau connection loss dari komputer tujuan. Lebih detailnya ada di bagian cara kerja. ICMP tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Salah satu penggunaan paling umum dari protokol ICMP adalah alat ping seperti yang dijelaskan tadi. Dari penjelasan tadi, maka akan muncul pertanyaan. Kenapa internet butuh ICMP? Permasalahan apa yang diselesaikan dengan ICMP? Siapa pembuat ICMP? Apa yang menyebabkan penciptaan ICMP? Nah, pertanyaan tersebut akan kita bahas di bagian selanjutnya. Sejarah ICMP. Pada awal mula keberadaan internet, muncul beberapa permasalahan mengenai error checking. Pada saat itu, protokol IP tidak memiliki mekanisme pemberitahuan error atau mekanisme error correcting. Jika terjadi kesalahan, ya wassalam. Oke, agar lebih mudah kita buat analogi di dunia nyata. Bayangkan saja di abad pertengahan, negara A mengirim surat ke negara B. Pada saat proses pengiriman, kurirnya mati kena serangan jantung. Otomatis suratnya tidak sampai ke tujuan. Penerima surat tidak tahu informasi yang disampaikan oleh pengirim, dan pengirim menganggap penerima sudah membaca surat tersebut. Akhirnya terjadi miskomunikasi. Bayangkan saja itu adalah surat perjanjian damai antar dua negara. Bisa fatal kalau surat tersebut hilang. Jadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita memerlukan indikator status surat. Jika negara A tahu bahwa surat tersebut tidak sampai ke negara B, negara A tinggal mengirim kembali surat tersebut sampai surat tersebut sampai dengan selesai ke negara B. Di dunia internet, permasalahan yang mirip terjadi. Oleh karena itu, dibuatlah protokol ICMP. ICMP adalah standar pesan error yang mendukung inti dari internet protokol. Definisi asli ICMP ditulis oleh John Postel, salah satu pendiri dari internet. Standar pertama dipublikasikan pada April 1981 dalam RFC 777 dan telah diperbarui beberapa kali. Definisi stabil dari protokol dimuat dalam RFC 792
yang juga ditulis oleh Postel dan dipublikasikan oleh Internet Engineering Task Force pada September 1981. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ICMP digunakan untuk mendeteksi permasalahan yang muncul dalam perjalanan paket. ICMP ini terletak pada network layer, yaitu satu layer dengan internet protokol. Bisa dilihat pada gambar ini. ICMP itu selalu mengirim laporan error kepada host asal. Nah, mengapa demikian? Karena yang mengirim paket adalah host asal. Jika terjadi error dalam pengiriman, yang perlu tahu adalah host asal. Kalau pesan error dikirim ke host tujuan, nanti host tujuannya bingung, ini error dari mana gitu. Meskipun ICMP berada pada layer 3, ICMP tidak langsung mengirim pesan ke layer 2. Kalau kita lihat pada gambar ini, pesan ICMP terenkapsulasi di dalam IP datagram terlebih dahulu sebelum dia masuk ke layer bawahnya. ICMP bisa kita bagi menjadi dua kategori, yaitu error reporting dan query message. Error reporting seperti namanya digunakan untuk mendeteksi error pada saat pengiriman paket IP. Misal, melaporkan host tujuan mati atau time to live mencapai 0. Sedangkan query message digunakan oleh host atau network manager untuk memperoleh informasi dari router atau host lainnya. Contoh dalam penggunaan ping dan traceroute. Oke, lanjut ke struktur. Di sini kita bisa lihat struktur dari ICMP. Dia terdiri dari 32 bit, 16 bit untuk checksum, 8 bit untuk kode, dan 8 bit lagi untuk type. Jadi checksum digunakan untuk pengecekan error dalam pesan, sedangkan type dan kode digunakan untuk menentukan jenis pesan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah type dan kode. Pada tabel ini kita bisa lihat tipe dan kode ICMP. Bisa di-pause dan dibaca satu-satu terlebih dahulu. Nah, pada tabel tersebut sudah dijelaskan pesan dari masing-masing tipe dan kode. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kategori error reporting. Pada error reporting, di sini ada 5 permasalahan, yaitu destination unreachable, source quench, time exceeded, parameter problems, dan redirection. Oke, kita bahas secara singkat. Yang pertama ada destination unreachable. Destination unreachable itu terjadi ketika host tujuan tidak dapat dihubungi. Jika terjadi hal ini, router akan mengirim pesan ICMP ke host asal. Pesan tersebut berisi pemberitahuan bahwa host tujuan sedang tidak tersedia. Bisa dilihat pada ilustrasi ini. Jadi di sini source tidak bisa menghubungi host tujuan, mungkin karena hostnya mati atau tidak terhubung dengan jaringan. Ketika masalah ini terjadi, router akan mengirimkan pesan ICMP tipe 3 kepada source. Lanjut ke source quench. Jadi di sini akar permasalahannya adalah tidak adanya flow control pada protokol IP. Apa yang terjadi jika aliran data cepat masuk ke router yang lambat? Pastinya akan ada kehilangan data karena router overload. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, router mengirimkan pesan tipe 4 kepada host asal untuk memberitahu bahwa data telah hilang karena kemacetan di host tujuan atau router. Kemudian router meminta host asal untuk memperlambat pengiriman paket. Selanjutnya ada time exceeded. Di sini error terjadi karena time to live sudah mencapai 0. TTL atau time to live adalah jumlah hop limit. Jadi setiap kali data berpindah node, TTL dia decrement. Misal terjadi looping pada routing. Nah, looping pada routing ini menyebabkan hopnya menjadi tak terhingga. Jika ini terjadi, maka host asal akan dikirimi pesan tipe 11, yaitu time exceeded. Time exceeded juga terjadi ketika ada perbedaan ukuran fragmentasi data. Misal di gambar, ada host A, dia mengirim data 1000 byte kepada host B. Namun host B hanya dapat menghandle data 200 byte. Host B kemudian akan meminta host A untuk memfragmentasi pesan agar sesuai dengan host B. Selanjutnya ada parameter problem. Jadi permasalahan ini biasanya terjadi karena terdapat kesalahan pada struktur dari datagram IP. Misal checksumnya corrupted atau headernya tidak valid. Jika datagram IP tidak valid, maka host asal akan dikirimi pesan tipe 12. Yang terakhir ada redirection. Jadi pesan ini digunakan untuk mengupdate routing table jika ada jalur yang lebih singkat. Di contoh ini host ingin mengirim data ke network X. Pertama, data melalui router G1. Kemudian G1 sadar bahwa ada jalur yang lebih singkat jika dikirim langsung ke G2. G1 kemudian akan meneruskan data ke G2, sekaligus dia memberi pesan tipe 5, yaitu redirect kepada host untuk mengupdate tabel routing. Oke, error reporting selesai, kita lanjut ke query message.
Query message biasanya digunakan untuk debugging masalah jaringan. Jadi di query message itu ada echo dan ada traceroute. Jadi pertama kita akan bahas yang echo. Jadi di sini echo ada echo request dan echo reply. Echo request dan echo reply itu bisa digunakan dalam tools ping dan traceroute. Jadi echo request itu dikirim oleh host atau router asal, sedangkan echo reply dikirim oleh host atau router yang menerima echo request. Echo request dan echo reply digunakan untuk mengecek reachability dari host tujuan. Di sini kita bisa lihat struktur pesannya. Kemudian selanjutnya ada timestamp. Jadi timestamp ini juga dibagi menjadi request dan reply. Timestamp ini digunakan untuk mengetahui waktu lokal dari host tujuan. Timestamp itu digunakan untuk menghitung lamanya perjalanan data dari host asal ke host tujuan meskipun jambar host tidak sinkron. Jadi di sini bisa lihat strukturnya. Di sini original timestamp maksudnya adalah waktu ketika host asal mengirim pesan. Dan receive timestamp itu adalah waktu ketika host tujuan menerima pesan. Dan transmit timestamp di sini adalah waktu ketika host tujuan menjawab pesan timestamp. Oke, semoga tercover semua. Kita lanjut ke simulasi. Oke, di sini kita punya dua laptop. Ini adalah laptop server dan ini adalah laptop klien. Jadi di sini dia terhubung ke router dan di sini dia terhubung ke tethering HP. Oke, kita akan coba ping dari laptop klien ke server. Oke. Jadi server ini mempunyai address ini 36.80.118.36. Oke, kita akan coba ping di sini. Ini adalah jawaban dari si laptop server. Di sini maksudnya adalah byte itu adalah jumlah ukuran dalam pesan ICMP, kemudian time adalah delay dari pengiriman pesan. Kemudian di sini adalah TTL di sini adalah limit hop maksimum. Ya, di sini adalah 49. Kemudian kita bisa lihat di Wireshark. Jadi di Wireshark di sini dia membaca pesan yang keluar masuk dari WiFi adapter. Di sini aku filter ICMP. Di sini kita bisa lihat bahwa si ini source 192.168.4350 ini adalah IP internal dari si laptop ini. Dia mengirim pesan ke tadi IP si address si server. Nah, pesan itu berisi tentang echo request. Dia nge-request ketersediaan apakah ini server tersedia atau enggak. Kemudian setelah dia request, si laptop ini mendapatkan jawaban dari si laptop server. Dia mendapatkan pesan echo reply. Nah, di sini echo reply-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia mendapat 4 echo reply. Cocok. Nah, kemudian di sini di laptop server kita bisa lihat dia nggak ada pesan ICMP yang masuk dan keluar. Kenapa? Karena ICMP itu hanya ditujukan untuk host asal. Sedangkan ini kan adalah host tujuan. Jadi tidak ada pesan ICMP yang masuk atau keluar. Oke, selanjutnya kita akan coba tools traceroute. Jadi coba kita akan mencoba melihat rute yang dibutuhkan untuk mencapai si laptop server. Oke. Traceroute. Oke, nunggu. Nah, di sini bisa dilihat pesan-pesan yang keluar masuk dari adapter WiFi laptop ini. Ya, di sini ada pesan time to live apa nih? Exceeded mungkin. Ya, time to live exceeded. Jadi dia maksudnya di sini adalah hopnya itu sudah sampai maksimum, sudah mencapai limit. Jadi mungkin di sini jalurnya terlalu panjang atau
ada looping di dalam routing. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah hop yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Ini ada destination unreachable. Ini artinya destinasi itu tidak bisa diakses gitu. Coba kita lihat dari atas. Waduh, lama banget nih. Banyak banget hopnya. Ini ada pesan dari apa namanya? Apa sih namanya? Dari default gateway. Jadi default gateway-nya si laptop ini adalah nih 431. Dia memperoleh pesan dari default gateway bahwa destinasi tidak bisa dicapai. Nah, ini udah komplit trace-nya, jadi dia butuh kira-kira 16 hop di sini. Dari si IP laptop ini ke IP eksternal mungkin Indosat, karena ini providernya Indosat, bla 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 bla, akhirnya sampai ke destinasi gitu.